kayu bernamu kayu surian, diambil untuk pembuat lemari. Selamat datang para tamu dan undangan dalam acara pembukaan lokakarya ini. Makan siang di Talagu, sambanyo sabana sesuai salero. Mari kita jalin semangat bersama-sama untuk menerima materi lokakarya 2 hari Pamuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama hormati Pak Ketua Komite Pak Sabarudin Herman Esos MM, Bapak Kepala Sekolah Pak Imriadi MPD, kemudian pengawas sekolah kita Pak Razali MPD, Bapak dan Ibu staf pimpinan, guru-guru kita GTK yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, tentunya kita pantas bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita masih diberi sehat, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita, sehingga dengan aktivitas kita ini kalau diniatkan dengan niat yang tulus itu menjadi amal ibadah di sisi Allah. Kemudian setelah beri salam, tentunya tak inti kita sampaikan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pagi hari ini saya nggak bisa pantun juga Bu ya. Cuma tadi disampaikan oleh Pak Emriadi pertemuan terakhir kegiatan lokakarya ya. Kalau kegiatan lain tentu akan tetap lanjut ya Pak. Karena kita berharap dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah prestasi, guru prestasi yang tentunya ini juga bisa memberikan masukan-masukan juga, memberikan motivasi kepada sekolah-sekolah, sehingga kita berharap sekolah kita di Kota Padang itu menjadi sekolah yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah kabupaten kota lain. Karena kita di Kota Padang ini adalah pusat provinsi ya. Kalau kita lebih rendah pula, itu semuanya fasilitas sudah ada di Kota Padang ini. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, angka partisipasi kotor dan murni kalau di daerah itu penyebab dia turun itu karena fasilitas, misalnya fasilitas ya. Kemudian misalnya SDM nya. Tapi kita di Kota Padang ini cukup bagus, tidak ada fasilitas kita. Seperti setahun 2 tahun kemarin itu kan pembelajaran dengan daring ya, dengan menggunakan IT. Banyak guru-guru kita itu dengan belajar sendiri itu sudah bisa ya, karena dipaksa untuk belajar IT. Ya, fasilitas ada. Nah, ada guru sekarang tak ada yang punya Android ya kan, ini fasilitas. Nah, ada guru punya kesempatan untuk menambah ilmunya untuk SDM-nya di Kota Padang karena perguruan tinggi kita banyak, sehingga banyak guru-guru kita yang lahir S1, S2, bahkan sudah ada yang doktor ya. Nah ini kan fasilitas untuk meningkatkan SDM supaya mutu tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Dan
di SMP 8 juga seperti itu juga. Saya lihat tadi sudah disampaikan dan cerita juga dengan Pak Nazari. Dengan kemajuan teknologi saat ini, tentu juga kita harus mengacu ke sana. Kita harus lebih cepat bergerak, karena kalau kita tidak cepat, tentu otomatis jangan dulu siswa yang mengetahui dibandingkan dengan kita. Makanya itu kesempatan Bapak dan Ibu itu lebih cepat ya. Bapak dan Ibu, kalau Dinas Pendidikan Kota Padang dan Kebudayaan Kota Padang untuk meningkatkan mutu tersebut, kebetulan saya juga kabit di bidang perencanaan dan penjaminan mutu pendidikan P2NP itu, maka itu tidak terlepas dari kolaborasi antara pengawas, kepala sekolah dan guru. Itu harus bermutu ya semuanya. Sehingga tahun kemarin itu kita sudah menyiapkan merekrut itu guru-guru kita yang bagus untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas. Termasuk kepala sekolah, termasuk dari guru itu kita rekrut menjadi kepala sekolah dan pengawas ini. Itu sesuai dengan aturannya tahun kemarin itu. Pelaksanaan satu-satunya yang dilaksanakan itu oleh LP2KS PS itu Solo. Nah ini sudah kita, dan Bapak dan Ibu itu sudah diangkat, belum sampai dia 1 minggu atau 1 bulan ya menerima sertifikat, pengumumannya keluar langsung diangkat. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak ada guru kita, kepala sekolah kita atau pengawas kita yang kosong. Dan untuk ke depan ternyata Bapak dan Ibu untuk peningkatan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas itu lembaga satu-satunya tersebut itu sudah dibekukan, tidak boleh melaksanakan. Lalu kenapa untuk kedepannya? Maka untuk kedepannya Bapak dan Ibu untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas itu diambil dari guru penggerak. Nah, guru penggerak ada Bapak Ibu dari guru penggerak di sini? Ada Pak. Banyak Bang. Ada 3. Karena satu. Iya, ada 4 orang ya. Ini calon-calon kepala sekolah dan pengawas. Nah, tepuk tangan dulu. Kita akan melihat itu tentunya sesuai dengan kriterianya juga. Kami juga hari ini juga jam 2 itu mengundang itu guru-guru penggerak itu ke dinas dalam rangka melihat kesempatan ini. Karena Bapak dan Ibu, pengawas yang kita angkat kemarin itu berasal dari kepala sekolah, ada yang berasal dari guru, sehingga ada sekolahnya itu yang ditinggalnya itu kosong. Itu ada 15 sekolah itu di tingkat SD. Kemudian sementara pengawas yang kepala sekolah yang kita rekrut kemarin, yang kita latih itu sebanyak 33 orang itu sudah diangkat, tinggal 6 orang yang belum diangkat. Sementara ada 15 yang kosong, belum lagi pensiun. Baru kemarin udah ada juga yang pensiun, guru-guru kita, kepala sekolah kita. Karena masanya besok ini juga Pak yang ini berarti 1 April Pak, 1 April sudah pernah bakti. Ini tentunya kami terima kasih juga atas nama lembaga dinas pendidikan tentunya, karena sudah memberikan warna di SMP 8 ini. SMP 8 itu tetap harum juga di Kota Padang ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami menyarankan ada sekarang kesempatan itu angkatan ke-7 ya, itu sudah dibuka untuk Sumatera Barat, Kota Padang. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa mengisi peluang ini, karena Bapak dan Ibu apa yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, berhasilnya sekolah ini itu karena guru-guru kita, karena kepala sekolah, atau karena orang-orang yang lama kemarin berhasil ya. Kita juga harus berbuat seperti itu, juga harus sudah berhasil untuk juga memberikan generasi berikutnya. Nah, maka ini kejar Bapak dan Ibu isi sesuai dengan persyaratannya,
Karena kita berharap Bapak dan Ibu, karena peluang untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas itu tidak ada lagi dari LP2KS, tapi dari guru penggerak, untuk bisa dikejar. Sebenarnya Bapak dan Ibu, program Merdeka Belajar ini sebenarnya kan sudah diawali itu sebelumnya oleh Mas Menteri kita, diberikan kebebasan itu kurikulumnya, kurikulum tidak lagi K13 ya, boleh bebaskan sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Kemudian dana pos itu sebelumnya itu harus masuk dia ke sekarang dikelola oleh sekolah, langsung ke rekening sekolah, maka dilakukan ke UPTD-nya. Itu maka UPTD dia mulai mengelola sekolah keuangan sendiri. Ini diberi kebebasan, itu dimerdekakan. Pembelajaran seperti itu juga, apa yang disampaikan juga oleh Pak Komite tadi. Guru-guru itu harus memiliki kompetensi dia. Kompetensi untuk meningkatkan kompetensi itu tentu harus Bapak dan Ibu inilah dilatih dan kemudian pada kesempatan ini tentu nanti secara lebih dalam nanti disampaikan oleh pengawas kita Pak Razali, karena sudah ada peraturan pemerintah nomor 2 ya, tahun 2024 tahun 2022 ini tentang Merdeka Belajar nih. Nah, ini mungkin akan juga dibahas ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini peluang-peluang bagi kita, apalagi Bapak dan Ibu kalau masuk Merdeka Belajar itu sebenarnya tidak dibatasi apakah sekolah tersebut sudah sekolah penggerak atau belum. Namun kalau kita lihat dari catatan dari penyampaian oleh Mas Menteri kita, itu ada 1.200 sekolah di Indonesia yang sudah masuk menjadi sekolah penggerak. Itu memang wajib kurikulumnya, kurikulum Merdeka Belajar ini, karena ini sudah masuk PSBB. Tapi yang lain boleh, tidak terbatas ya, karena dari rencananya kemarin ini ibarat seperti Bapak dan Ibu K13 dulu. K13 kan ada piloting itu yang mana bersekolah-sekolah yang bagus. PSP juga seperti itu, program sekolah penggerak. Mana yang punya bakat, punya inovasi, kemudian keinginannya besar untuk ini, maka sekolah-sekolah belajar masuk, dia ikut ke dalam sekolah penggerak. Cuma ada batas-batasnya. Kepala sekolah kita juga ada ikut ya, tapi karena persyaratan juga Pak ya, tidak lolos kan, karena umur kan, karena Bapak dan Ibu itu diberi kebebasan selama 3 tahun itu, 4 tahun ya, 4 tahun, jadi tidak bisa bagaimana perkembangannya. Itu makanya dalam perjanjian itu kalau sudah masuk sekolah penggerak, kepala sekolahnya selama 4 tahun itu harus punya komitmen untuk mengembangkan sekolahnya. Kalau dipindahkan atau dimutasi, nah ini akan punya risiko, karena sudah ada komitmen pemerintah daerah kita dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu tidak boleh dilakukan pemindahan untuk kembangkan sekolah ini. Seperti itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu ini, dan boleh saja nanti kita, karena kedepannya Bapak Ibu sampai 2024 itu akan tetap melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar ini atau sekolah penggerak ini. Maka Bapak dan Ibu, daripada nanti tentu tidak apa sekarang, kami sampaikan juga sekolah-sekolah penggerak itu lebih baik kita mengawalinya daripada nanti karena seperti K13, kalau dia tidak masuk piloting, dia menjadi sekolah imbas. Dan itu lebih bagus sekolah penggerak kita daripada dapat imbas dari sekolah lain kan, karena yang mendapatkan yang pertama. Nah, ini ke depan tentunya kita berharap walaupun belum masuk sekolah penggerak, tapi kurikulumnya ini sudah masuk Merdeka Belajar ya, bebas. Karena Bapak dan Ibu, kebebasan tentunya sudah jelas untuk melaksanakan bagian mutu siswa tersebut, itu
oleh 3 tadi, kolaborasi guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kemudian mutunya tersebut itu tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tapi karakternya yang utama. K13 ya, pengetahuan, karakter ya. Kalau di Merdeka Belajar ini karakter juga Bapak dan Ibu yang utama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tahun 2022, 2000 sampai 2004 itu sampai nanti 2045 itu adalah bagaimana kita 2045 itu menjadi Indonesia emas, itu generasi emas. Berarti 100 tahun kita merdeka. Tentunya dari saat sekarang lah, karena itu kalau disampaikan oleh pemerintah kita, oleh bahasanya jumlah penduduk produktif mulai tahun sekarang 2024 sampai berikutnya itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah non produktif. Itu jumlahnya. Tentunya kalau disebut juga sering kita disampaikannya kan bonus demografi. Bonus demografi itu Bapak Ibu, jumlah penduduk produktif itu lebih banyak dibandingkan dengan non produktif ya. Maka kalau ini sudah jelas jumlah produktif lebih banyak, tentu jelas Bapak dan Ibu ini tugas kita. Karena anak-anak yang kita didik sekarang yang berumur 15, 17 sampai ini kalau kita perkirakan untuk 2045 nanti kan tinggal 23 tahun lagi kan. Kalau umur 15 tambah 23 kan sekitar umur 41 deh. Itu umur generasi produktif ya. Kalau hari ini kita tidak kuatkan, kita tidak berikan kompetensinya, karakternya, kemudian pengetahuannya itu bagus, maka kita khawatir di akhir nanti generasi emas itu tidak bisa tercapai, malah jangan dia lebih cenderung ke negatif. Kita lihat ada tergantung dia dengan narkoba, ada kampung narkoba juga ya, kemudian ada hal-hal yang sifat negatif lain. Jangan seperti itu. Oleh karena ini tugas kita sebagai guru dan tenaga pendidik, tugas kita bagaimana generasi emas itu 4005 itu kita lahirkan, kita siapkan dari sekarang. Mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu, sebenarnya perubahan kurikulum itu sebenarnya sudah biasa terlaksana, sudah biasa dilakukan. Itu karena apa? Karena untuk menjangkau bagaimana masa depan besok ini bagi generasi ke depan, itu tantangannya tidak lagi sama dengan tantangan seperti kita kan, dan lebih. Oleh karena itu makanya diberi kebebasan Merdeka Belajar. Mana anak yang punya minat, punya bakat, itu bisa diarahkan. Kalau dia seperti yang saya, kalau dia bakatnya komputer, berarti bisa diarahkan tamat SMP, dia harus ke SMA kan, misalnya ke SMK yang mempunyai jurusan IT deh. Atau yang punya jurusan apa, misalnya dia bisa mendesain, bisa menggambar-gambar, itu bisa masuk ke jurusan DKV, desain komunikasi visual, ke SMK dan begini. Oleh karena itu ini tugas kita, bagaimana siswa-siswa kita ini dia kelihatan ya, mana yang punya bakatnya, sesuai dengan minat bakatnya itu bisa diteruskan. Kalau di luar negeri barangkali kita sudah dengar selama ini, seperti di Jepang ya, itu dari kecil dia sudah diiring ya, mana bakatnya terus diiring ya, sampai kalau dia komputer sudah nampak dia masuk SMP-nya, arahnya di situ diprioritaskan lebih tinggi dia. Itu juga tingkat SLTA sampai ke perguruan tinggi. Jadi dia ilmunya itu, skillnya itu memang skillnya di sana. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana skill itu memang betul-betul dia mempunyai skill, kemampuannya itu memang betul dia kuasainya. Karena Bapak Ibu ada SMK, kemudian ada SMA.
Kemudian skill yang diperoleh itu ada skill yang bersifatkan untuk layanan, ada skill yang sifatnya itu memang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi harus dilaksanakan oleh dia sendiri. Saya contohkan Bapak dan Ibu, kalau skill mendesain itu tidak bisa digantikan oleh komputer operasi ya, komputer digitalisasi ya. Skillnya seperti ini. Kalau di hotel, saya contohkan di hotel ya, Raja sebelumnya saya pernah juga ke dinas pariwisata bertugas di Bekasi, dinas pariwisata itu yang melihat itu kalau dinas pariwisata itu bagian wisata, hotel, restoran itu kan kerjanya dengan dinas pariwisata. Ada tenaga-tenaga yang ada di hotel itu baik housekeepingnya, kemudian desainernya, kemudian pertamanan, kemudian itu adalah yang dimiliki oleh SDM yang memiliki dia skillnya itu sendiri, tidak bisa digantikan oleh komputer ya. Maka itu peluang ya. Nah ini bisa kita lihat dengan siswa kita. Contohnya bagaimana suasana hotel tersebut, desainnya, tamannya itu setiap saat diganti ya tampilannya. Misalnya sekali sebulan udah masuk ke hotel ini tampilan lampunya ini sudah ganti, tamannya diganti, bahkan dindingnya, wallpapernya diganti. Bagaimana suasana itu setiap saat dia berubah supaya menyenangkan orang yang masuk. Itu tugasnya apa? Dia harus memiliki skill itu orang desain tadi, desain interior tadi. Nah ini punya skill tersendiri. Nah ini itu tugas kita di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini seperti itu. Mana siswa-siswa kita yang punya bakat, tentunya mulai dari tingkat SMP ini dia sudah kelihatan ya tugasnya. Tentunya kita sebagai guru tentu juga tidak hanya tugas BK saja. Guru yang mengajar di dalam kelas pun dia sudah kelihatan ya mana yang benar. Jangan Bapak dan Ibu, kalau orang tua kita yang sebelumnya kan seperti ini. Kalau orang tuanya dokter kan, karena anak dipaksakan menjadi dokter ya. Padahal anaknya kemampuannya mungkin di bidang IPS, akuntansi, tapi dipaksakan dia masuk dokter ya. Itu kalau kurikulum Merdeka Belajar ini tidak seperti itu lagi. Ya, diberi kebebasan. Oleh karena itu, ini peluang kita, bagaimana ini kita sebagai guru-guru kita, bagaimana peluang kita untuk memberikan anak-anak didik kita supaya nanti anak didik kita ini berhasil di tempat pekerjaannya. Jangan menjadi dia di negerinya sendiri, dia tidak menjadi pekerjaan yang lebih tinggi dan jadi manajer dan sebagainya, tapi menjadi budak di negerinya sendiri kan, jangan seperti itu. Oleh karena itu tugas kita lah, generasi kita lah, Bapak Ibu lah yang akan memberikan warna kepada anak didik kita. Bagaimana anak didik kita ke depan itu memang betul-betul bisa yang tamat dia sesuai dengan hobinya, minat bakatnya, sehingga dia nanti bekerja dia dengan skillnya sendiri. Karena itu Bapak dan Ibu, ini tugas kita. Kemudian tentunya pada kesempatan ini juga Bapak dan Ibu melahirkan generasi emas. Kemudian kolaborasi tadi Bapak Ibu tidak terlepas dari orang tua sama masyarakat di sini itu terlepas dari komite. Tentunya pada kesempatan ini SMP 8 ini juga tadi cerita dengan ketua komite kita Pak Sabarudin. Pembiayaan untuk sekolah itu tidak hanya harus di bos saja, tapi boleh dilaksanakan pembiayaan itu di luar itu. Bisa dengan iuran sifatnya sumbangan, jadi bukan ditetapkan tapi diberikan, itu ada timbal baliknya. Misalnya orang tua lebih
kaya bisa yang lebih subsidi silang. Nah ini sudah laksanakan di SMP 8. Karena ke depan tentunya tetap bisa berlanjut. Tentunya kami terima kasih juga kepada komite SMP 8. Mudah-mudahan ini tetap berjalan ke depan sampai nantinya murid-murid kita ini menghasilkan itu dia bekerja dengan baik, itu bisa melanjutkan perguruan tinggi, kemudian dia ingat pada sekolahnya, pada masa sekolahnya dia punya kenangan di sekolah ini, ya, karena guru-gurunya yang memberikan motivasi, kemudian bisa memberikan kompetensi yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada anak-anak kita. Barangkali itu Bapak dan Ibu sebagai pengarahan dari dinas, tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu kalau untuk menghasilkan nilai yang bagus itu diawali dengan perencanaan yang bagus. Tahun ajaran 2022-2023 ini Bapak dan Ibu sudah persiapkan mulai sekarang, bulan Maret sudah siapkan sebulan. Jadi ini kesempatan persiapan kita masih ada waktu sampai bulan Juli. Itu makanya kami juga pernah sampaikan juga, tolong dilihat di saat Lokakarya ini mana kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan kita yang selama ini yang belum berhasil, maka di Lokakarya ini kita evaluasi, kemudian dilakukan refleksi lagi. Kemudian begitu juga untuk ke depannya apa yang diperlukan. Ternyata di SMP 8 ini sudah melihat, berarti ke depan itu diperlukan adalah untuk menyiapkan generasi kita itu dengan program atau kurikulum Merdeka Belajar. Ini disiapkan. Lokakarya yang maksud itu mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kalau ada hal-hal yang belum rasanya belum bagus, maka di Lokakarya berikutnya itu harus kita laksanakan. Mudah-mudahan pada Lokakarya ini Bapak dan Ibu bisa melaksanakan, bisa mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh narasumber nanti. Tentunya marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Lokakarya SMP 8 tahun 2022 kita buka secara resmi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.